Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itulah kalimat yang diucapkan Bung Karno bahwa beliau menaruh harapan besar pada generasi muda. Karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan dan membentuk masa depan bangsa. Dan di episode Jendela Trip kali ini, saya Felita Andini akan mengajak Anda mengikuti kisah perjalanan Bung Karno di kota Surabaya. Dalam suatu catatan disebut Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan sempat menempuh pendidikan serta tinggal bersama Hos Cokro Aminoto. Tepatnya di Gang Pandean, Peneleh, Surabaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini saya berada di kota Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal kota Surabaya yang dijuluki kota pahlawan? Di kota ini banyak sekali sejarah yang bisa dijelajahi. Di kota ini bukan hanya sebagai saksi pertempuran 10 November, akan tetapi di kota ini sebagai kota tempat kelahiran dan juga tempat belajar Presiden pertama Republik Indonesia. Bersama saya Ferry Kurniawan, kita akan melacak jejak sang proklamator di kota Surabaya. Menelusuri kota Surabaya tidak lengkap rasanya jika tidak menjelajah destinasi sejarah yang ada. Salah satunya dengan menelusuri jejak Bung Karno selama berada di kota pahlawan. Jadi Soekarno sangat erat kaitannya dengan kota Surabaya. Yeah. Mulai Soekarno lahir di 6 Juni 1901 itu di Surabaya. Lalu selain itu banyak titik-titik lokasi itu yang merupakan bagian dari tapak jejak Soekarno ketika berada di kota Surabaya. Jadi masa sekolah juga, masa dia mengenal politik, masa dia dekat dengan Hos Cokro Aminoto dan pernah kos di rumahnya Hos Cokro Aminoto waktu itu. Jadi beliau punya keterkaitan erat sekali dengan kota Surabaya dan masih banyak lainnya. Jadi bahkan setelah menjadi presiden pun acap kali Soekarno sering ke Surabaya seperti itu. Di depan saya ini kan sudah ada yang namanya Tugu Pahlawan, Pak Agus. Ya, ada keterkaitan tidak dengan Pak Soekarno terkait mulai dari pembangunan atau bagaimana? Jadi Pak Karno terkait dengan kota Surabaya itu bukan di masa sebelum kemerdekaan saja, tapi pasca kemerdekaan ketika beliau menjadi presiden, beliau itu acap kali datang ke Surabaya, ya. Termasuk sebelumnya, sebelum saya bercerita tentang Tugu Pahlawan, ketika beliau menghentikan peristiwa pertempuran 3 hari di kota Surabaya, untuk menghentikan tembak-menembak waktu itu dengan Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan dulu. Itu beliau datang ke Surabaya juga. Lalu beliau juga menginisiasi untuk bikin Tugu Pahlawan ini. Makanya ide gagasannya secara teknis pun juga ada andil dari Pak Soekarno. Termasuk ide bentuk atau struktur bangunan dari Tugu Pahlawan sendiri tersebut dengan ketinggian tertentu itu merupakan filosofi-filosofi yang disematkan oleh Pak Soekarno waktu itu. Berarti untuk pengelolaan itu sampai sekarang siapa Pak? Untuk pengelolaan dari rumah lahir Bung Karno dengan rumah dari Pak Hos Cokro Aminoto? Ya, tentunya pemerintah kota Surabaya di Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya melalui UPT pengelolaan museum dan gedung seni budaya Kota Surabaya. Bung Karno kecil lahir dan tinggal di Surabaya hanya selama 6 bulan.
tempat kelahirannya berada di tengah pemukiman warga dan menjadi salah satu destinasi sejarah yang cukup menarik untuk dikunjungi. Soekarno itu sebenarnya memiliki banyak periode di Surabaya. Satu periode tentang kelahiran, itu usia 0 sampai 6 bulan. Ini di Surabaya. Ada 42 data primer yang menyebutkan Soekarno di Surabaya. Itu baik tulisan Soekarno sendiri, tulisan orang yang hidup di zamannya Soekarno, maupun dokumen-dokumen lain seperti paspor, kemudian wawancara, rekaman oralnya Soekarno ketika di UNER tahun 58 dan beberapa lah. Itu periode Soekarno lahir di Surabaya. Mulai 6 Juni 1901 sampai 28 Desember 1901. Oke. Kemudian Soekarno pindah-pindah mengikuti bapaknya yang mengajar. Jadi pernah setelah 6 bulan itu pindah di Jombang, kemudian Soekarno ditarik kakeknya di Tulungagung, kemudian ditarik lagi bapaknya di Mojokerto, ditarik lagi di Sidoarjo, sampai kemudian masuk di periode kedua ketika Soekarno keterima di Horgere Burger School. Itu setingkat SMA plus 5 tahun. Jadi mulai usia 15,5 tahun Soekarno tinggal di Surabaya. Sekarang kita berada di rumah kelahiran Soekarno di Jalan Pandian 4 Penilih, Surabaya. Yuk kita lihat di dalam. Oke, Pak Agatha, mungkin saya bisa diinformasikan ruangan mana sih yang tempat kelahiran Bung Karno itu sendiri? Iya, kalau Pak Karno lahirnya di kamar Kusno ini, dan Pak Karno lahir di sini tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodiardjo. Jadi nantinya ada cerita kenapa bisa berganti nama menjadi Soekarno, karena diceritakan Kusno kecil ini sering sakit-sakitan. Karena budaya orang Jawa, biasa anak kecil sering sakit-sakitan dianggap kapotan jeneng ya. Akhirnya diadakan syukuran untuk mengganti nama dari Kusno menjadi Soekarno. Oh, jadi seperti itu. Jadi ada sebab akibat ya, Iya. pergantian nama dari Kusno Menjadi menjadi Soekarno. Soekarno. Oke. Tidak jauh dari lokasi rumah lahir Bung Karno, tepatnya di Jalan Peneleh 4 nomor 29 sampai nomor 31, terdapat rumah Hos Cokro Aminoto yang juga menjadi cagar budaya. Rumah ini menjadi tempat indekos Bung Karno selama menempuh pendidikan di kota Surabaya. Selama tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, Bung Karno banyak mendapatkan ilmu dengan bertemu tokoh-tokoh penting dari berbagai organisasi. Di tempat inilah Soekarno belajar dan tinggal selama di Surabaya, sekaligus memperdalam teknik berorasi. Baru tahu ini. Karena kan jarak rumah Soekarno tuh di sana, kok ternyata ngekos di sini tuh baru tahunya di sini. Harapannya supaya lebih, karena Surabaya kan kota pahlawan ya Ibu, jadi supaya bisa menjelajahi seperti museum-museum sejarah agar lebih tahu tentang presiden pertama kita atau tokoh-tokoh Indonesia yang lainnya. Di usia 15 tahun, Bung Karno kembali ke Surabaya dan menempuh pendidikan hingga usia 21 tahun di Horgere Burger School atau HBS. Meski sudah dialihfungsikan sebagai gedung kantor pos pusat Surabaya, namun ada bagian dari gedung ini yang tetap original seperti saat Bung Karno belajar. Kira-kira di mana sih ruangan Pak Soekarno itu bersekolah? Oh, dulu kalau Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno itu memang dulu pernah bersekolah di HBS ya lebih tepatnya, itu memang bertempat di sini Mas. Kalau untuk ruangannya memang ruangan sisi timur ini, sepanjang ini itu memang ruang kelas-kelas zaman dulu. Iya, berarti. Seperti itu. Jadi memang untuk pada zaman dahulu itu di sini itu dijadikan sebagai sekolah, terus habis itu
sempat juga berpindah alih fungsi menjadi kantor polisi juga di sini sebelum menjadi kantor pos. Pos Blok ini menerima mandat dari Pos Properti untuk mengelola aset bangunan dari kantor pos ini. Jadi untuk sekarang alih fungsi bangunannya itu kita sewakan pada tenan-tenan seperti itu untuk menjadikan creative space di Surabaya. Oke. Soekarno bergabung di sekolah HBS pada bulan Juni tahun 1916. Pada masa itu, Bung Karno menjadi salah satu dari 2 orang siswa yang berdarah Jawa dari 300 siswa pada angkatannya. Menelusuri jejak perjalanan Bung Karno di kota Surabaya, mengingatkan kita bahwasanya sejarah besar bisa terbentuk di tempat yang sederhana. Kota Surabaya memberikan ruang bagi Bung Karno untuk lahir, tinggal, dan bermimpi dalam menentukan kemerdekaan Indonesia. Sekarang giliran kita untuk menggapai masa depan bangsa ini. Saya Ferry Kurniawan, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya di kota Surabaya. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Pemikiran, keberanian, dan bara nasionalisme Bung Karno seakan hidup di tiap-tiap sudut kota Surabaya. Kota ini bukan sekedar tempat, melainkan saksi dari kobaran api semangat perjuangan bangsa Indonesia. Kita masih akan ulas tentang kota Surabaya lebih dalam, tentunya setelah yang satu ini. Yuk mari datang dan ramaikan belusuan Kampung Bangkit bersama Sarimi Isi 2. Tentunya akan ada jalan sehat, ikuti juga senam bersama. Lomba kreasi bungkus Sarimi Isi 2, mukbang bersama Sarimi Isi 2, lomba kreasi masak bersama mie telur cap 3 ayam, hiburan musik, juga berbagai door prize menarik. Hari Minggu 26 April mulai jam 6 pagi di Labro Kidul Sports Center, Sumber Sukoh, Lumajang. Acara ini didukung oleh Yuk mari datang dan ramaikan Sekolah Kekeren bersama CDA. Tentunya akan ada senam bersama dan ikuti juga makan bersama CDA. Lomba dance, lomba mukbang CDA, penampilan ekstrakurikuler sekolah, fun games, hiburan musik, dan juga berbagai door prize menarik. Hari Kamis 23 April mulai jam 7 pagi di Castle Arena SMA Negeri 1 Puri, Kabupaten Mojokerto. Acara ini dipersembahkan oleh Soekarno telah meninggalkan banyak cerita di kota Surabaya, kota yang menjadi bagian rentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Peninggalan-peninggalan tentang semangat perjuangan arek-arek Surabaya masih terasa hingga saat ini. Jembatan Merah, Kalimas, dan area sekitar Kota Lama adalah lokasi yang menjadi saksi bisu jiwa juang arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Surabaya, kota yang terletak di timur Pulau Jawa, adalah salah satu kota yang memiliki deretan sejarah. Surabaya berdiri sejak tahun 1293. Dikenal dengan sebutan kota pahlawan dan sangat melegenda. Hai sahabat, saat ini saya akan mengajak kita semua untuk menikmati suasana seperti di Eropa. Apakah saya sedang berada di Eropa? Tentunya tidak dong. Ada yang tahu di mana saya sekarang berada? Yap, benar sekali. Surabaya. Selamat datang di Kota Pahlawan. Yuk kita telusuri apa saja yang ada di Kota Lama ini bersama saya, Rina Nais. Menelusuri utara Surabaya, kita akan melewati sebuah jembatan yang sangat ikonik. Ya, Jembatan Merah atau Rodebrug yang menghubungkan bagian utara dan selatan Kota Lama Surabaya. Seperti
yang kita ketahui bersama bahwa Kota Lama ini menyimpan banyak cerita bersejarah. Salah satunya adalah Jembatan Merah atau Rodebrug. Rodebrug ini dulunya merupakan jalur vital yang menjadi penghubung antara pusat perdagangan menuju gedung Keresidenan Surabaya. Jembatan Merah atau dalam bahasa Belandanya dikenal dengan nama Rodebrug memang sudah dibangun sejak lama, sejak awal Kota Lama Surabaya ini berada sebagai salah satu penghubung wilayah Eropa dengan wilayah Cina. Nah, kenapa jembatan itu berwarna merah? Itu sebagai satu rasa persahabatan orang-orang Belanda yang berada di Kota Lama Surabaya ini dengan para pedagang-pedagang Cina yang berada di seberang sungai. Sehingga jembatan yang berwarna merah itu menjadi satu media penghubung perdagangan antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Cina yang berada di Surabaya ini. Tentunya jembatan itu sejak awal hingga sekarang mengalami beberapa perubahan. Yang awalnya jembatan itu dibangun dengan sangat sederhana, dengan kayu yang bercat merah, kemudian diganti dengan satu konstruksi saat revolusi industri masuk ke kota Surabaya. Jembatan itu dibangun dengan besi yang sangat kokoh, dengan konstruksi yang sangat luar biasa, yang kemudian jembatan itu menjadi satu saksi sejarah besar, yaitu pertempuran yang terjadi selama 21 hari di Surabaya, yaitu pertempuran Surabaya. Banyak korban berjatuhan di atas jembatan itu, sehingga orang Surabaya awalnya menganggap bahwa warna merah, jembatan merah itu berasal dari satu permaknaan korban pertempuran Surabaya yang berjatuhan di atas jembatan. Tentu tidak sesederhana itu, yang kemudian apabila kita tarik ke belakang bahwa warna merah itu sudah diberikan pada saat awal jembatan itu dibangun sebagai satu rasa persahabatan antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Cina, yang tentunya itu semua tidak diberikan secara gratis, namun harus dibayar dengan satu upaya perdagangan yang mana orang-orang Eropa membutuhkan ilmu perdagangan orang-orang Cina yang ada di Surabaya. Sehingga kita bisa melihat wilayah timur dari Kota Lama Surabaya itu menjadi satu pecinan wilayah kembang Jepun yang kemudian di saat era Hindia Belanda bernama Handelsstraat atau jalan perdagangan. Dan itu dihubungkan dengan satu jembatan yang saat ini masih tetap ada bernama Jembatan Merah. Sungai Kalimas, salah satu sungai terbesar di kota Surabaya dan merupakan daerah lalu lintas perdagangan pada zamannya. Kalau kita melihat ke belakang sangat jauh sekali, mulai zaman Kerajaan Mojopahit, itu sudah menjadi satu jalur transportasi perdagangan maupun lalu lintas di saat itu, yang mungkin saat ini berfungsi sama seperti jalan raya yang fungsinya sangat vital menghubungkan satu wilayah ke wilayah yang lain. Orang-orang Eropa masuk di kala Perang Trunojoyo dan menjadikan sungai Surabaya, atau orang-orang lokal mengatakan Kalimas, orang-orang Eropa mengatakan sebagai River Van Surabaya, itu masuk sampai ke pedalaman, yang juga sepanjang jalur Kalimas itu dijadikan pertahanan oleh Trunojoyo, menghalau pasukannya Spilman untuk masuk lebih jauh ke Surabaya. Di Kota Lama ini terdapat gedung-gedung peninggalan yang menyimpan banyak cerita sejarah. Salah satunya Gedung Internasio ini. Meninggalkan Gedung Internasio, saya mengajak kita semua untuk bergeser ke seberang. Ada satu tempat yang memiliki nilai historis tersendiri. Mengapa demikian? Ternyata di sebelah Gedung Internasio ini terdapat mobil peninggalan Jenderal AWS Malabi. Kira-kira apa yang terjadi dengan mobil Jenderal Inggris ini?
Ini merupakan replika dari kendaraan Brigadir Jenderal AWS Malabi yang menjadi lokasi mencetusnya perang antara arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris. Mereka menguasai gedung Internasio itu ada 90 orang atau satu kompi dipimpin oleh Mayor Bayu Gopal dari kompi 4 Batalion Maharata. Dan memang rata-rata mereka adalah pasukan India menjadi pasukan Inggris. Mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Namun, orang-orang Surabaya kemudian menentang kehadiran tentara Inggris itu dan kemudian terjadi perang besar selama 3 hari. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober 45. Dari perang itu Inggris terdesak dan banyak korban berjatuhan sehingga Panglima AFNI, Letnan Jenderal Philip Christensen meminta Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya. Maksud tujuannya adalah untuk menyelesaikan perang dan membuat gencatan senjata. Presiden datang ke Surabaya, kesepakatan gencatan senjata disepakati, kemudian Presiden pulang tanggal 30 Oktober 1945 sore pulang ke Jakarta. Dalam rangka sosialisasi gencatan senjata itu, Komandan Brigade atau Brigadir Malabi itu berputar keliling ke Surabaya dan salah satu titiknya adalah Gedung Internasio. Beliau menurunkan utusan dan menyampaikan bahwa terjadi gencatan senjata dan tentara Inggris harus keluar dari Gedung Internasio. Dan pada saat Brigadir Malabi itu akan kembali ke kantor gubernuran, mobil itu dicegat oleh anggota Pemuda Republik Indonesia yang ada di depan Jembatan Merah. Dan anggota PRI itu meminta supaya tidak pergi terlebih dahulu karena tentara Inggris yang ada di Gedung Internasio itu belum pergi. Nah, setelah tidak mau dan terjadi pertempuran kedua, tiba-tiba terjadi tembakan-tembakan dan tembakan itu kemudian dibalas oleh Inggris dengan lemparan granat. Dan yang unik, granat yang dilempar oleh tentara Inggris itu jatuh ke bawah kolongnya mobil Brigadir Malabi itu dan meledak. Ternyata banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Pengalaman perjalanan yang syarat makna sejarah. Tapi jangan salah, Kota Lama ini juga memiliki jajaran gedung yang sangat vintage, menambah semangat saya untuk tetap mengeksplor lokasi ini. Meninggalkan cerita tentang sejarah peradaban di kota Surabaya, saatnya saya melanjutkan perjalanan mengelilingi daerah heritage Kota Lama. Perjalanan ini mengantarkan saya menuju gang kecil yang memiliki sejarah. Adakah yang tahu apa nama tempatnya? Selanjutnya, kita akan hunting lagi ke tempat jajan berikutnya, yaitu menikmati es krim legendaris. Terletak di Jalan Glatik, es Orlando dengan ciri khasnya masih terjaga hingga sekarang. Dengan merogoh kocek Rp5.000, kita dapat menikmati es krim Orlando dengan varian pilihan rasa. Orlando ini adalah satu perusahaan es krim yang diproduksi secara industri. Banyak toko-toko es krim di Surabaya, namun diproduksi secara mandiri di satu toko yang salah satunya bermerek Tutti Frutti. Tapi berbeda dengan Orlando. Orlando ini diproduksi secara massal, baik cupnya maupun model es krimnya, yang ini kemudian dijual belikan secara massal di kota Surabaya. Dan ini bisa dinikmati tentunya oleh orang-orang menengah ke bawah, tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Eropa, tetapi para pribumi di Surabaya bisa menikmati. Dan itu kemudian menjadi satu daya tarik orang-orang Eropa, bagaimana rasa es krim orang-orang pribumi, yang tidak hanya orang pribumi yang suka, namun juga orang-orang Eropa di Surabaya juga menikmati es krim Orlando. Surabaya, kota yang terletak di timur Pulau Jawa, adalah salah satu kota yang memiliki deretan sejarah. Surabaya berdiri sejak tahun 1293, dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan dan sangat melegenda. Kota Lama Surabaya adalah simbol harmoni antara warisan sejarah dan kehidupan modern. Kawasan ini mengingatkan kita bahwa kemajuan kota tidak lepas dari akar budaya dan sejarah yang harus terus dijaga, dirawat, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya.
Saya Rina Nais, sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, semoga tayangan ini jadi pengingat perjuangan pahlawan bangsa dan menyadarkan pentingnya menjaga serta meningkatkan nasionalisme kita semua. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Jendela Trip hari ini. Saya Felita Andini dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada Jendela Trip selanjutnya.